eng. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah, Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin, emang orang Aceh udah panas. Betul? Saya mau tanya kemarin soal 4 pulau, emang saya yang panas-panasin? Tito yang panas-panasin. Betul? Siapa? Tito. Dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat bertemu kembali dengan saya, Tabib Iqbal Johar. Cukup kalian panggil Bib aja boleh, kalian panggil TIJ boleh, kalian panggil Iqbal boleh, kalian panggil Habib jangan. Saya tidak suka dengan panggilan itu. Nah, teman-teman banyak juga mempertanyakan tentang kedatangan Gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi Kontol ke Aceh. Beberapa waktu yang lalu ada berita viral terkait pembegalan 4 pulau di Singkil ya, di Kabupaten Singkil Aceh. Jadi mungkin itu merupakan momentum yang sangat bagus untuk mengangkat telur kepada Mas Rizik. Dan saya rasa itu sah-sah saja. Dan menyangkut kedatangan tamu ke Aceh, sebelumnya saya mau tanya dulu ya, gimana perasaan Mas Rizik selama di Aceh? Aman kan? Aman tidak? Ada PKI-nya? Ada Unyilnya? Ada Mulyononya? Ada ante-ante asing selama Mas Rizik di Aceh? Ada intelijen hitamnya? Enggak ada. Kalau intelijen bibir hitam ada. Apakah intelijen bibir hitam mengganggu? Tidak. Berarti fitnah dong. Kalau ada pembenci ulama di Aceh, yaitu TIJ, ada PKI di Aceh, yaitu TIJ. Justru saya mau nonton, saya telepon Mukibin. Saya boleh hadir nggak di acara tersebut? Jawabnya lama. Saya telepon teman saya yang Mukibin. Lebih baik janganlah bang, nanti ricuh lah. Saya nggak bikin onar, saya duduk, saya nonton. Nah, saya nggak komentar sama sekali, kan acara orang perlu kita hormati. Janganlah bang, nggak usah. Abang nonton aja live-nya. Dikirimlah linknya, link live oleh Mukibin, Panglima Mukibin ya. Jadi yang saya dapat poin daripada omongan si Mas Rizik ini, ngajarin orang Aceh tentang sejarah, ngajarin orang Aceh tentang berperang, ngajarin orang Aceh tentang perjuangan. Kalau itu nggak butuh elu. Kibin kan marah kalau kita bilang kalau itu yang mau dia keluar-keluar di sini, nggak perlu dia. Kita pun dari TK udah khatam terkait masalah itu, ya. Jadi ente ketinggalan jauh sekali, ketinggalan lokomotif. Kenapa nggak naik pesawat mundur aja? Oh, sama satu lagi, dagang nasab. Jadi beliau mengatakan bahwa menantu beliau nanti akan datang lagi ke Aceh untuk membagikan buku-buku tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Untuk para mukibin, untuk masyarakat Aceh itu tidak penting. Nah, kita akan bagikan ke tengku-tengku, ke pondok-pondok pesantren, kata beliau. Oke lah, silahkan. Untuk pembelaan atas nasab yang tidak bisa dibuktikan. Saya rasa orang-orang di sini nggak setolol pemikiranmu. Nah, Mas Rizik, saya udah siap-siap. Kemarin saya pikir Mas Rizik mau perangi saya gitu. Ternyata nggak ada satupun mukibin yang berani sama saya, berani datang sama saya gitu. Kalau misalnya saya ini pembenci ulama, orang yang membuli ulama,
Saya rasa itu udah ada perwakilan daripada ulama datang ke tempat saya, karena di sini nggak model persekusi. Nah, datang ke tempat saya, mengundang saya untuk bertemu dengan ulama untuk membahas, bahkan bisa ditabayunin dengan si Rizik gitu. Tapi udah beberapa kali si Munib, menantunya si Rizik juga yang kemarin datang kemari, nggak ada. Bahkan mukibinnya kan nggak ada yang bersuara misalnya mengancam saya akan datangi saya misalnya. Yang keluar-keluar kan yang di Pulau Jawa yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu saya, mungkin dia nggak tahu saya itu orangnya lemah lembut kalau ketemu, ya kan. Seperti Gurunda, lemah lembut kalau ke Aceh. Takut salah ngomong, mungkin salah ngomong bisa dilempari di sini. Mau cucu Ubed, mau Bahlul Bait, nggak peduli di sini. Gitu ya. Makanya beliau sekarang seperti biasa tabiat. Kalau nggak mampu dipukul, dirangkul seperti biasa. Itu kodenya. Bahasanya dirangkul, padahal dijilat. Jilat pinggul misalnya. Ya, jadi untuk cucu Bahlul Ubed tenang. Nggak ada urusan kita sama kalian yang baik-baik. Yang oknum ya, yang baik-baik kan oknum. Kalau yang jahat-jahat, yang tukang tipu, yang tukang teriak-teriak, itu maklum ataupun umum gitu. Yang baiknya oknum, yang jahatnya maklum. Syuhra wal istifadah. Jadi begitu teman-teman semuanya. Ala kulli hal, untuk sahabat-sahabatku mukibin di Aceh, udahlah, biasa aja. Kalau mungkin kalian itu mengharap syafaat dari beliau, ya silahkan, itu kan menyangkut kepercayaan gitu. Tapi sejauh ini udah bagus, karena kalian nggak mengurus urusan kepercayaan saya gitu. Dan saya tidak akan menjadi kafir kalau saya nggak percaya dia cucu Nabi berdasarkan bukti dan penjelasan dari kiai-kiai kita gitu. Dan sebenarnya itu orang-orang di sini udah lama tahu tentang hal seperti itu, cuman nggak suka bila terjadi perpecahan gitu. Dan saya bilang beberapa kali kepada tengku-tengku kita di sini, ini persoalan amar ma'ruf nahi mungkar, kebohongan, dan menjaga nasab suci Rasulullah itu sebenarnya harus dijelaskan itu. Nggak boleh didiemin. Apalagi mereka seolah-olah seperti berkuasa begitu. Ya, kita menghindari perpecahan, menghindari kisruh ya. Ya sudah saya maklumi, tetapi saya tidak bisa berhenti, saya bilang gitu. Saya udah sempat di penjara, saya juga nggak mau berhenti, karena ini memang tanggung jawab kita nih untuk menjelaskan bahwa perilaku mereka itu tidak beradab, perilaku mereka itu tidak baik gitu. Kemudian mereka membawa nama Rasulullah untuk kegiatan-kegiatan yang nggak benar gitu. Warga di Aceh sudah tercerahkan setelah Rizik datang ke Aceh. Apa yang tercerahkan? Apa yang dia ngomong? Aceh sebagai modal dan model, itu aja. Itu kita udah sangat paham. Kalau ada yang datang ke Aceh ada maunya, pasti kata-katanya itu. Dulu Senok Hogranyo datang ke Aceh juga menyamar sebagai ulama. Menyamar sebagai ulama, bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi imam di Masjid Baitur Rahman. Kibin-kibin nggak tahu, datuk-datuknya Kibin nggak tahu pada zaman itu, sehingga datuk-datuk Kibin mempersilahkan Dr. Christian Senok Hogranyo, ya, orientalis Belanda yang berpura-pura masuk Islam, dipersilahkan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwa dia itu seorang orientalis Belanda? Kok provokator sejarah gua bahas Kibin. Yang provokator itu si Rizik, cuman masuk Aceh nggak berani memprovokasi. Nah, disitulah jiwa pengecut dia ketahuan. Untung dia nggak ngaku keturunan Teku Umar, karena kalau di Betawi dia ngaku keturunan si Pitung. Kalau di Padang ngaku keturunan Imam Bonjol. Kalau ke Tarim Umar Muhdor, itu nggak apa-apa datuk mereka. Jadi begitu saudara. Jadi begitu. Saya nggak percaya dia sebagai ulama, saya tidak meyakini dia ulama, terus Mukibin bisa apa? Saya nggak percaya si Rizik ulama. Banyak bukti kalau dia bukan ulama. Banyak bukti. Dan saya nggak percaya dia cucu Nabi. Apalagi orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi. Provokasi nggak berani ke sini. Coba lihat, nggak ada di sini adem ngomongnya, nggak ada provokasi, nggak ada. Yang nggak lupa dia,
siap bela ulama, siap bela santri, siap bela kiai, siap bela habaib. Di situ gak. Ternyata di sini cuman mau jualan nasab. Nanti Habib Hanif akan datang ke Aceh. Dan nanti Habib Hanif akan bawa buku keabsahan nasab alwi. Gak penting. Gak penting lu sama sekali, gak penting. Jauh-jauh datang cuma ngendorse nasab. Gua nggak perlu putarin, gua bisa ngulangin. Belum pun dia ngomong, gua udah tahu apa yang mau dia omongin. Mau ngomongin masalah pulau, udah keduluan beres. Mau provokasi Fufu Fafa, Mulyono, nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa, saudara. Jadi penyakit kita di sini nggak enak. Kekalahan terbesar datuk kami itu bukan kalah perang, bukan kalah strategi. Kalahnya pada sikap nggak enak. Nggak enak lah dia udah datang ke sini, kan kita perlu menghormati tamu, perlu memuliakan tamu. Datanglah bikin makanan juga bawa gitu. Itu yang terdengar dari mulut-mulut kiai-kiai kita di sini, kita dengar dari mulut-mulut para mukibin gitu. Yang lain sih keluarga mereka, satu circle sama mereka gitu. Siap bela ulama, siap bela gubernur, siap bela santri, siap bela Islam, siap bela Allah, nggak bingung dia. Itu yang mau ditanyakan sama seorang muslim, apalagi daerah yang diberlakukan syariat Islam. Siap bela Allah, siap bela Nabi, ngapain lu tanya itu, Jik? Kita tanpa ditanya seperti itu pun kita udah siap. Siap bela Islam, siap bela Nabi, siap bela Allah, siap bela nasab palsu, gitu. Bilang aja gitu. Siap bela nasab palsu, gitu. Gimana, Jik? Nggak ada PKI di Aceh, kan? Nggak ada begal nasab di Aceh, kan? Di Aceh tidak ada PKI, di Aceh tidak ada cucu PKI, di Aceh tidak ada begal nasab. Setelah kau datang, itulah dia. Baru ada begal nasab. Cucu PKI. Baru ada setelah kau datang. Sebelum kau datang nggak ada, aman-aman aja. Karena ya begal nasab kau, cucunya PKI kau, cucu antek Belanda kau, cucu Nabi palsu kau, ngaku-ngaku sebagai jurihan Nabi kau. Ya kau masalahnya sebenarnya, masalah yang ada di otak kau, masalah yang ada di tubuh kau, itulah masalah. Kalau nggak ada kau nggak ada masalah. Coba lihat, ada masalah nggak? Kita jawab ya kawan. Saudara, ini bukan hanya persoalan pulau, tapi ini soal harga diri. Ini soal harkat dan martabat bangsa Aceh. Ini bukan soal khasnya sekedar pulau, tapi ini soal kedaulatan bangsa Aceh. Saudara, yang gak pernah diajak bicara, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu 4 pulau dicolong. Kacau tidak? Kacau tidak? Mendagri, nggak ada angin, nggak ada hujan, main tanda tangan, Saudara, kemarin ditanya Mendagri sama wartawan, Pak, kok nggak jadi? Kok nggak jadi? Apa dia bilang? Iya, saya belum baca undang-undangnya sih. Saya nggak tahu isi perjanjian Helsinki. Ini menteri kok ngawur? Kok yang begini bisa jadi menteri? Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Ini Mendagrinya, wakilnya kacau. Orang jadi menteri, sebelum ngambil keputusan, periksa dulu dong. Bagaimana aturannya, bagaimana regulasinya, bagaimana undang-undangnya. Jangan bikin gaduh, betul? Aceh lagi tenang-tenang, Aceh lagi damai-damai. Macan tidur dibangunin. Kacau gak? Kacau gak? Belum tahu mereka Aceh. Dipikir Aceh bakal diam. Enggak. Aceh jangan diganggu. Betul? 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 Aceh kalau diperlakukan dengan baik, Aceh akan lebih baik. Betul? Kalau orang lembut kepada Aceh, Aceh akan lebih lembut. Betul? Orang baik ke Aceh, Aceh akan lebih baik. Betul? Betul? Tapi kalau ada yang mau main gila sama Aceh, bisa jadi Aceh bungo.
Mau tahu dia lawan Aceh, betul? Angkat tangan takbir. Shallu ala Nabi. Makanya saya mau tanya, persatuan bagus gak? Persatuan bagus gak? Saudara, ini pelajaran dari Allah. Tadi ada laporan saya dari kawan-kawan di Aceh. Habib, ini bagaimana ya? Konun syariat belum sempurna diberlakukan di Aceh. Kuncinya gampang, bersatu. Setuju gak? Setuju gak? Kalau Pak Gubernur, Pak Bupati, DPRG, saudara, semua bersatu, ulama, umat Islam memberlakukan konun syariat di Aceh, siapa yang bisa tolak? Betul? Takbir. Siap tegakkan syariat Islam. Takbir. Ada gangguan dari pusat. Wah. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah. Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin, emang orang Acehnya udah panas. Betul? Betul? Saya mau tanya kemarin soal 4 pulau, emang saya yang panas-panasin? Tito yang panas-panasin. Betul? Siapa? Tito. Dia mau nyenengin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu mertua sama-sama maling. Yang mau dicolong Pulau Aceh. Udah gitu nggak tanggung-tanggung, 4 pulau lagi. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Saudara, udah gitu Pak Menko ngebelain Mendagri. Apa Menko Hukum dan HAM mengatakan? Mendagri nggak salah. Nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki. Mata lu buta. Saudara, baca dalam perjanjian Helsinki. Di sana ada satu poin menegaskan bahwa batas wilayah Aceh kembali, saudara, ke Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1956. Artinya kalau merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, maka 4 pulau tersebut termasuk bagian Aceh. Habib, kok Habib tahu, menteri nggak tahu? Habib baca, menteri nggak baca. Betul? Udah yang begitu buru-buru pecat aja dah. Amin. Aminnya kurang serius. Amin. Ada yang protes saya. Habib, nggak boleh doa-doa jelek buat pejabat. Jawab jangan. Kasih paham jangan. Kapan? Nanti bulan Agustus. Kan Agustus mau balik lagi. Sekarang juga. Harus sekarang. Wah, saya nggak berani ini. Urusannya pulang dicegat kalau nggak dijelasin. Mau tahu jawabnya? Saudara, Nabi pernah mengangkat tangan berdoa. Apa kata Nabi dalam doanya? Hadis sahih, saudara. Nabi mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim faskuk alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim fadfuq bihi ya Rabb. Masya Allah. Udah paham kan? Kan bahasa Aceh barusan. Bahasa Aceh, bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Mau tahu artinya? Saudara, Nabi berdoa. Allahumma ya Allah. Man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat. Maksudnya jadi pemimpin. Memimpin aku punya umat. Fasaqqa alaihim. Tapi dia bikin susah urusan umatku. Dia bikin susah. Umatku disakiti, menderita, ditelantarkan. Maka kata Nabi kepada Allah, fasbuk alaih. Bikin susah hidupnya ya Rabb. Doa siapa? Doa siapa?
Doa Nabi, saudara. Kelanjutannya kata Nabi Arab, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, farafiqa bihim, dan dia berbuat lembut terhadap umatku, dia mudahkan urusannya, farfuq bihi, permudah urusan dia, ya Allah. Saya tanya, doa Nabi adil gak? Adil gak? Yang baik didoain, betul. Yang jahat disumpahin, betul. Ajaran siapa? Saya diprotes, Habib jangan nyumpahin. Gue gak nyumpahin, itu doa Nabi. Betul? Nah, maka itu kita minta sama Allah, yang bikin susah bangsa Aceh, biar Allah bikin susah lagi. Yang nyakitin bangsa Aceh, biar disakiti lagi. Yang coba-coba menghancurkan kehidupan bangsa Aceh, biar Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah saudara, saya mau bacakan sedikit saudara. Saya heran kalau menteri kok sampai nggak tahu begitu saudara. Pertama, kalau kita buka peta yang dibuat oleh Belanda tahun 1913, itu peta Aceh udah ada. 4 pulau yang lagi diributin kemarin ada dalam peta masuk wilayah Aceh, saudara. Dari tahun 1913 Indonesia belum lahir. Belum lahir. Udah lahir belum? Belum 1913. Saudara. Nah kemudian, saudara, selanjutnya setelah itu ada peraturan, saudara, di tahun 56 yang tadi sudah saya bacakan, saudara. Undang-Undang nomor 24 tahun 1956, di situ dinyatakan juga, saudara, bahwa 4 pulau masuk wilayah Aceh. Terus ditambah lagi, ada kesepakatan bersama, saudara. Di tahun 1992, antara Gubernur Aceh saat itu yang bernama Bapak Ibrahim Hasan, dan dengan Gubernur Sumatera Utara yang saat itu bernama Raja Inal Siregar, saudara, bersepakat tentang batas-batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dan ternyata 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Bahkan diperkuat, saudara, kesepakatan tersebut dengan Kemendagri nomor 111 tahun 1992, saudara, yang menyatakan bahwa ke-4 pulau tersebut milik Aceh. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya tanya, kalau kita mau lihat bukti-bukti sejarah berarti kuat tidak? Kuat tidak? Jadi 4 pulau itu milik siapa? 4 pulau tersebut milik siapa? Milik siapa? Baik, diperkuat lagi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, saudara. Di situ undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Tapi disebutkan bahwa batas wilayah Aceh ikut batasan yang sebelumnya. Nih, lihat ada berapa undang-undang tuh ya, Ikhwan. Dari undang-undang tadi kita sebutkan, dari peta tahun 1913, undang-undang nomor 24 tahun 56, kemudian ada kesepakatan tahun 92, ada Kemendagri, saudara, nomor 111 tahun 92 juga, saudara, dan ada undang-undang nomor 11 tahun 2006. Yang menarik di tahun 2013, saudara, ada yang dorong-dorong Sumatera Utara supaya menggugat 4 pulau ke Mahkamah Agung, saudara. Digugat ke Mahkamah Agung, minta putusan supaya 4 pulau masuk Sumatera Utara. Ternyata begitu Mahkamah Agung menggelar sidangnya, saudara, gugatan tersebut ditolak dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung 4 pulau tetap milik Aceh. Takbir. Takbir. Nah kemudian yang berikutnya adalah perjanjian Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang dilakukan di Helsinki, Finlandia, saudara. Salah satu isi daripada kesepakatan perdamaian Helsinki disebutkan bahwa batas Aceh kembali ke batas putusan nomor 24 tertanggal 1 Juli 1956. Jadi siapa bilang di Helsinki tidak disebut batas, saudara?
Kok yang begini bisa jadi Menko? Menteri kopi kali ya. Astagfirullahaladzim. Udah singkat aja saudara. Berarti saudara, secara historis, secara sosiologis, secara politis, secara yuridis, konstitusional, formal, 4 pulau tersebut memang milik Aceh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menteri nggak tahu apa-apa, saudara, main bikin peraturan. Bahkan di perjanjian Helsinki, di sana ada salah satu klausul disebut, bila ada peraturan turun dari pusat bicara tentang Aceh, harus konsultasi dulu kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh, saudara. Jadi pemerintah pusat tidak boleh seenaknya bikin peraturan untuk Aceh tanpa persetujuan rakyat Aceh. Betul? Kenapa demikian? Itulah yang disebut otsus, otonomi khusus. Maka itu saya dukung dari kemarin. Saya katakan di Jakarta, bukan. Ini bukan soal pulau, bukan. Ini bukan soal sekedar urusan tanah, bukan. Ini ada satu kedaulatan yang berdiri atas dasar konstitusi, atas dasar perundang-undangan, legal standingnya jelas, saudara. Maka itu keputusan menteri tersebut salah, bertentangan dengan undang-undang dan harus batal demi hukum, saudara. Betul? Mendagrinya pakai nantang orang Aceh. Apa dia bilang? Ya kalau nggak suka gugat aja ke Petun. Dia pikir orang Aceh goblok kali ya. Saudara, kalau menteri keluarin peraturan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, itu nggak usah digugat dipetunkan, batalkan, batalkan, batalin. Betul? Nah, jadi ini dia saudara, udah tolol so tahu, udah goblok sombong lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mengusulkan, saudara, dari sekarang dari atas mimbar, saya mau sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo, menteri-menteri yang suka bikin gaduh, menteri-menteri yang gak tahu tugasnya, menteri-menteri yang sombong, angkuh, saudara, menteri-menteri yang tidak bisa kerja, segera pecat, ganti dengan menteri yang bagus. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau Bapak Presiden mengganti semua menteri yang bermasalah, setuju tidak? Dukung tidak Presiden Prabowo? Takbir. Untung presidennya pinter. Begitu lihat di Aceh panas, waduh, gawat ini. Bisa berontak lagi, betul? Betul? Ini telat sedikit, saudara. Ini bisa Aceh bungo. Saya yakin itu, saudara. Orang Aceh jangan coba-coba dimain-mainin, betul? Betul? Orang Aceh mudah ikhlas, orang Aceh mudah memaafkan, orang Aceh berkali-kali disakiti, orang Aceh selalu bisa memaafkan, saudara. Tapi jangan terus-menerus menyakiti orang Aceh, memancing-mancing orang yang sudah tenang, orang sudah damai, kok dipancing-pancing biar gaduh lagi. Aceh kurang ajar. Betul? Betul? Menteri-menteri yang bikin gaduh semacam ini setuju tidak ada berhentiin? Setuju tidak?